Pemirsa, perburuan daftar pencarian orang DPO kasus penipuan dan penggelapan mobil sewaan serta sertifikat hak milik SHM Niputu Erayanti oleh tim Resmob Dit Reskrimum Polda Bali akhirnya membuahkan hasil. Pelaku penggelapan 12 mobil serta pemalsuan dokumen SHM dibekuk di kos elit wilayah Desa Muding, Kuta Utara. Dari aksinya, pelaku tersebut menimbulkan kerugian 5 miliar rupiah. Wadir Reskrimum Polda Bali AKBP Suratno menjelaskan kasus ini cukup marak di Bali. Bali sebagai destinasi wisata sehingga banyak penyelenggara pariwisata menyewakan kendaraan. Otomatis dijadikan kesempatan beberapa oknum termasuk pelaku ini mengambil keuntungan dengan melakukan kejahatan penipuan dan penggelapan. Banyak usaha rental dan pribadi melapor ke Polda Bali dan Polres. Sampai saat ini ada 13 laporan, belum dari Polres jajaran Polda Bali. Terkait kasus melibatkan tersangka Erayanti, menurut mantan Kapolres Buleleng ini, sasarannya kendaraan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan paras cantik dan terawat, pelaku dengan mudah memperdaya para korbannya. Pihaknya sebenarnya sudah mengantongi identitas pelaku, namun pelaku sering pindah tempat kos dan akhirnya diterbitkan DPO. Berkat kerja keras anggotanya, akhirnya berhasil menangkap pelaku di kos elit wilayah Badung. Pelaku menyewa kendaraan lalu digadaikan atau dijual, bahkan pelaku memasang plat nomor polisi untuk kendaraan baru supaya harganya tinggi padahal mobil sewaan. Jadi kasus ini berhasil kita ungkap karena anggota melakukan serangkaian lidik dengan LP yang kita tangani, dan kita sebenarnya sudah mengetahui identitas yang bersangkutan si NPA ini. Cuma karena yang bersangkutan pindah-pindah tempat tinggal, pindah kos, itu yang menyulitkan kita. Dan kita pun sudah menerbitkan DPO terhadap yang bersangkutan. Syukur Astungkara, alhamdulillah beberapa hari yang lalu berkat kerja keras anggota melakukan kegiatan penyelidikan untuk menyambung atau menangkap yang bersangkutan, akhirnya berhasil kita amankan di salah satu kos-kosan elit di wilayah Badung. Rekan-rekan sekalian, ini cukup mengganggu wisata dan mencederai juga nama baik Bali, karena terus terang saja banyak pelaku usaha wisata kemudian berpikir kembali untuk melakukan bisnis ini, karena gampang sekali melakukan pidana seperti ini. Dia menyewa kendaraan, kemudian seolah-olah itu kendaraan dia punya dia, kemudian dia gadekan atau dia jual. Itu modus yang pertama. Modus yang kedua, saya mendatangi seseorang kemudian mengutang, berutang kepada yang bersangkutan dengan jaminan kendaraan yang saya sewa tadi atau kendaraan sewa. Cukup banyak LP-nya, tadi saya sampaikan ada 13. Semuanya ada di wilayah hukum Polda Bali, rata-rata LP Polda, Polresta, dan di Polres Badung. Selain itu, pelaku membuat sertifikat tanah palsu atas nama orang tuanya dan dipakai jaminan pinjaman uang 700 juta rupiah. Setelah korban cek ke kantor BPN, ternyata sertifikat tanah itu palsu. Kemudian yang kedua juga cukup menarik juga, ternyata Mbak NPA ini juga cukup lihai melakukan penipuan dengan modus berbeda yang saya sampaikan, yaitu modus pemalsuan dokumen. Hampir mirip-mirip sama, jadi menawarkan SHM dengan objek tertentu kemudian meminjam uang. Ternyata setelah dicek oleh yang meminjamkan uang, dokumen atau SHM-nya itu ternyata palsu, tidak diakui di BPN, dan ini nilainya juga cukup besar, utangnya 700 juta. Sedangkan hasil pemeriksaan pelaku dominan yang disasar showroom rental dan menyasar mobil yang harganya ratusan juta rupiah. Mobil milik korban ada yang digadaikan dan dijual di daerah Bali. Uang hasil kejahatan itu oleh pelaku dipakai foya-foya, gaya hidup mewah, dan pindah-pindah kos elit. Kini kasusnya masih dalam pengembangan. Raiswantara, Bali TV.